Oke, kali ini kita bakal bahas paket kirian racing buat motor Beat ESP atau seri mesin K44. Oke, teman-teman, di sini kita bahas dulu dari bagian depan. Di sini pakai puli dari Jang EB yang G2. Nah, itu untuk pulinya sendiri udah dirubah derajat sama di papas siripnya, serta udah dirubah juga untuk jalur rumah rollernya. Nah, di sini untuk kelebihannya apa, Bang? Dia untuk V-bel bisa lebih naik ke atas dan buat bobotnya lebih ringan, jadi membantu untuk akselerasinya. Nah, ini untuk polinya sendiri gue beli dulu itu kisaran 200 sampai 300-an. Nah, untuk di bagian belakang di sini gue pakai dari Proper. Nah, mangkok Proper ini itu yang seri Gen 1, dan untuk mangkoknya sendiri udah bolong-bolong dan ada pembuangan debunya, maksudnya itu untuk mangkok ini udah lebih ringan dari standar, serta untuk mangkoknya ada kartel lurusnya. Nah, ini untuk penampakan mangkoknya. Mangkok Proper ini ukurannya jauh lebih untuk beratnya jauh lebih ringan daripada yang standar. Nah, ini penampakannya ini kurang lebih gue pakai udah 8 bulanan. Nah, ini masih aman-aman aja. Untuk mangkoknya ini gue beli di kisaran 300-an kalau nggak salah. Waktu itu baru launching soalnya. Nah, ini buat mangkok Proper, warnanya ungu gitu, ungu janda, jadi gue tertariknya karena warna pertama. Nah, kita lanjut, kita pindah ke bagian tutup puli dulu ya. Nah, ini sini untuk tutup rumah roller itu gue pakai dari yang standar aja, namun di bagian sini itu gue papas sedikit untuk ngilangin kasarnya. Tujuannya apa, Bang? Tujuannya itu biar si roller itu enggak peang atau enggak cepat peang. Nah, kalau untuk di bagian slide shaft atau yang bagian ini gue pakai dari Dr. Puli. Nah, ini untuk kondisi roller dari Daytona dan Yamagata. Untuk beratnya gue ini ambil di berat 7 gram kalau nggak salah. Nah, untuk 7 gram ini menurut gue sih terlalu ringan ya, karena gerunggu banget. Dan untuk top speed agak lama. Ini penampakan dari pulinya, puli Jang EB G2. Nah, untuk puli ini sendiri tadi udah bebas untuk harganya, dan untuk kondisinya saat ini masih worth it untuk dipakai harian. Oke, ini buat kita pindah ke bagian bos. Untuk bos puli gue pakai yang standar karena menurut gue untuk bos yang penting awet ya. Nah, di sini untuk ring gue ganti pakai ring Mio 2 biji yang ukurannya lebih tipis dari standar. Efeknya apa? Untuk efek dari ring sendiri itu nambah di akselerasi, karena emang udah gue compare dan emang beda di akselerasinya. Dan untuk harganya ini kurang lebih 20 atau 30-an lah. Nah, ini untuk penampakan tutup pulinya atau kipas puli itu masih bagus dan udah dipapas tadi untuk jalur untuk bagian siripnya. Ini untuk V-bel gue pakai yang standar dari Bando buat seri K44, pemakaian udah kurang lebih 6 bulan. Dan untuk di sini masih aman banget buat dipakai harian dan jangka panjang. Dan daripada yang racing tadi atau daripada part racing, lebih baik gue saranin yang standar, karena gue pernah coba untuk bagian V-bel ini gue pakai yang dari merek racing yang katanya karbon lah, itulah nyatanya cuma 2 bulan gue pakai retak semua dan putus. Nah, di sini untuk penampakan dari kampas, untuk kampasnya gue pakai standar tapi udah gue buatin jalur pembuangan debu. Untuk pernya pakai dari KTC yang 1500 rpm, untuk sentry gue pakai yang 1000 rpm. Nah, ini untuk gimana rasanya itu ya agak gerung sedikit, namun isi di bagian tengah ke atasnya. Nah, kali ini untuk part yang gue ganti cuma di bagian roller aja. Untuk roller gue ganti pakai TDR yang beratnya 8 gram, karena gue ngejarnya itu di bagian tengah ke atas agar lebih ngisi dan nggak terlalu lama capek top speed. Karena buat yang 7 gram tadi gue tes selama beberapa bulan, kurang untuk bagian atasnya. Nah, ini untuk part-part yang udah gue ganti, dan ini roller dari yang Daytona udah agak peyang karena pemakaian ya, dan gaya berkendara juga tentu berpengaruh. Nah, di sini untuk part-partnya mari kita pasang aja. Oke teman-teman, untuk part-part tadi udah gue pasang semua namun gak ke-record. Ini tinggal test drive saja, dan mungkin untuk test drive-nya nanti di next video, karena untuk kali ini gue masih mau lepas untuk voltmeter karena ganggu untuk gantungan barang. Kan ini pakai tempat gantungan barang, jadi mau gue lepas. Mungkin untuk video test drive-nya di next video ya teman-teman. See you next video. Like jika kalian suka, dan jangan lupa komen serta subscribe-nya. Bye bye.